Mall Pelayanan Publik yang ada di Cimahi. Dan di sini ada dua narasumber yang sudah berkenan untuk hadir di podcast kali ini. Yang pertama ada Bapak Obar Sobarudin ya, yang dari Pusdik Armed dan juga Pak Kuswandi dari bagian Business Manager dari perusahaan swasta yang ada di Cimahi ini. Ya, untuk kalian yang bertanya-tanya kenapa anggota aparat atau TNI dijadikan narasumber, tenang saja, tidak perlu khawatir karena ya. Terima kasih sudah diundang menjadi narasumber di podcast ini. Gak usah takut ya. Walaupun profesi TNI itu bukan masyarakat spesial, jadi sama seperti strata kedudukannya dengan masyarakat umum sama. Berhubungan dengan dinas kependudukan, berhubungan dinas pendapatan daerah, perpajakan, semua kena. Nggak ada mentang-mentang TNI terus nggak kena pajak, nggak ada. Jadi nggak usah khawatir, sama sebenarnya kedudukannya, hanya profesi saja. Jadi walaupun TNI sama, TNI ada KTP ada, sama. Kartu keluarga juga ada, semua ada, ya, sama saja. Dengan stratanya sama dengan masyarakat umum semua. Nah, jadi untuk kalian yang ingin mendatangkan anggota TNI sebagai narasumber tidak perlu khawatir karena mereka juga tidak keberatan dan sama juga seperti masyarakat biasa. Ya, saat ini kan menjelang liburan Natal dan akhir tahun, apakah Bapak sudah merencanakan liburan atau cuti? Ya, kalau liburan akhir tahun kebetulan kan schedule-nya ini kosong. Kita kosong, rencana mungkin ya seminggu lah, lumayan ada libur kan gitu, kita ambil cuti. Ya, alhamdulillah pas kebetulan tidak ada kegiatan. Biasanya akhir tahun itu padat. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya ya Pak. Di liburan atau cuti. Amin. Berikutnya ada Pak Kuswandi dari perusahaan swasta yang ada di Cimahi ini. Terima kasih atas waktunya dan undangannya untuk di podcast ini. Kebetulan saya Kuswandi sebagai branch manager di perusahaan swasta yang ada di ruang lingkup di Cimahi. Nah, untuk semua yang berurusan dengan mall pelayanan publik, mungkin ini perusahaan yang diharuskan semuanya masuk ke situ karena untuk kesinambungan gitu kan, apa yang memang diharuskan oleh perpajakan seperti karyawan di sini gitu kan, ataupun perpajakan seperti kendaraan itu akan lebih mempermudah dengan adanya MPP itu. Saya di satu perusahaan yang memang bergerak juga berhubungan dengan masyarakat ya. Di perusahaan finance dengan konsumen yang banyak itu di masyarakat. Nah, kebetulan ada rekan-rekan dari fakultas ngajak untuk berdiskusi lah, sharing lah tentang mall Pelayanan publik. MPP lah, kalau singkatannya berarti mall pelayanan publik lah. Ya, saya sendiri sih kalau dibilang asing sebenarnya baru juga, tapi saya mempelajari apa yang memang apa itu MPP untuk di pemerintah itu kan, namanya pemerintah, dan sekarang kebetulan ada di Cimahi, Kota Cimahi yang memang ruang lingkup perusahaan saya tuh berlingkungan di Cimahi tersebut. Ya, pasti ada selalu bersinggungan. Betul Pak. Bagaimana akhir tahun ini, apakah sedang pembukuan atau gimana? Kalau akhir tahun ini jelas di perusahaan finance pasti ngejar untuk tutup tahunan. Saya ngejar buku 1 tahunan. Biasanya kan ada 1 bulan, tapi untuk rangkuman ini dirangkum 1 tahun. Jadi hasil kerja kita dari bulan Januari di close di bulan Desember. Itu hasil pekerjaan agak sibuk, lumayan sibuk. Orang lain mungkin sedang liburan dengan keluarga, ya kita akan agak lebih sibuk dan kegiatannya ekstranya sedikit lah gitu kan. Sama aja. Instansi pemerintah, instansi swasta, namanya akhir tahun itu adalah merekap program kerja selama 1 tahun. Membuat laporan, pertanggungjawaban keuangan, semua direkap selama 1 tahun. Semua sama. Mau instansi pemerintah, instansi swasta. Jadi akhir tahun itu terutama di
Desember ini ekstra. Kita harus membuat pertanggungjawaban selama 1 tahun ini. Selain membuat pertanggungjawaban dan biasanya merencanakan rencana kerja program anggaran tahun depan. Apa targetnya biasanya gitu. Betul kan? Betul. Jadi selain evaluasi juga merencanakan tahun depan itu apa yang target yang akan dicapai. Gitu. Betul. Ada planning lah. Planning malahan untuk 2023 kita juga sudah harus ada planning nih. Ya. Nah, kita tutup tahun di tahun 2022 dan 2023 sudah harus siap apa yang dilakukan. Nah, itu target kerja. Target capaian. Nah, itu sih. Ya, mungkin segitu perkenalan dari kedua narasumber kami. Berikutnya akan memasuki sesi diskusi tanya jawab. Apa Bapak tahu mau pelayanan publik ini? Mau bapak dulu atau? Tergantung narasumber. Oke, untuk mau pelayanan publik atau disingkat MPP secara garis besar saya belum tahu. Cuman saya pernah mendengar gitu kan, untuk mau pelayanan publik itu memang satu instansi yang memang nanti segala sesuatu bisa dilakukan di situ oleh publik gitu kan. Seperti yang saya baca sih ada program-program yang memang nanti satu pintu dari pihak pemerintah itu membuat satu instansi yang memang lebih menggampangkan lah untuk masyarakat sendiri gitu kan, lebih cepat. Malahan saya dengar juga ada sampai UMKM gitu ke depannya. Itu betul ya? Nah, ini saya salah. Ya itu sih yang saya tahu untuk MPP atau mau pelayanan publik. Bapak pernah kesana datang gitu? Kalau untuk datang karena mungkin belum ya, karena untuk di Cimahi sendiri wilayahnya itu baru dibuka kan kemarin di bulan 11. Nah mungkin entah besok atau lusa saya akan mencoba ke sana. Untuk mengetahui di dalam kan. Apa? Kalau pelayanan publik itu terobosan dari pemerintah daerah setempat dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memotong birokrasi yang selama ini birokrasi itu panjang. Yang dinas kependudukan harus ke Disdukcapil, kemudian yang perpajakan harus ke Dispenda. Nah, dengan adanya kebijakan seperti itu, tujuannya untuk memangkas birokrasi itu. Jadi supaya semua layanan itu satu pintu sehingga memudahkan masyarakat yang ke Cimahi. Tujuannya itu sih sebenarnya. Instansi-instansi itu semua sudah ada, cuma dijadikan satu tempat. Ya, jadi itu terobosan pemerintah daerah setempat sih. Bagaimana tanggapannya mengenai sudah adanya mall pelayanan publik di Cimahi ini menurut Bapak Kuswani dulu? Oke, menurut saya dengan adanya MPP atau mall pelayanan publik ini lebih memudahkan masyarakat atau penduduk setempat untuk di kota Cimahi khususnya, terus globalnya mungkin dari luar pun bisa kan, yang saya tahu dari luar pun bisa. Itu akan lebih mempermudah dari segala sesuatu yang memang dibutuhkan seperti pelayanan pemerintahan untuk registrasi kependudukan itu akan lebih mudah. Jadi menurut Bapak tadi kan satu pintu kita nggak perlu harus kemana-mana. Jadi tujuannya satu. Sekarang saya mau bikin KTP itu atau menanyakan untuk bikin paspor nggak harus ke Bandung. Jadi dengan MPP ini, dengan mau pelayanan publik ini akan lebih mempersingkat waktu dan mempermudah. Kalau saya itu sih. Ya itu tadi akan memangkas birokrasi. Memangkas birokrasi layanan satu pintu atau all in one lah ini. Semua ada di situ. Terus juga bagaimana apakah efektif dengan adanya pelayanan MPP di Cimahi ini? Ya. Dengan adanya mall pelayanan publik ini itu sudah pasti efektif dari segi waktu, kemudian efektif dari segi biaya, dari segi transportasi, itu pasti akan lebih efektif. Yang selama ini mungkin harus mengurus perpajakan harus ke Dispenda, mengurus dinas KTP pendudukan harus ke Disdukcapil. Nah, dengan adanya mall pelayanan publik ini, maka semua layanan satu pintu ini semuanya aksesnya ada di situ semua, sehingga akan efektif dan efisien. Hal itu sudah pasti.
pasti akan lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan pemerintah yang lama. Dengan adanya terobosan ini akan lebih efektif dan efisien. Bapak sudah mencoba? Sudah. Kalau jelas masyarakat Kota Cimahi dengan adanya mall pelayanan publik pasti akan mau tidak mau akan bersinggungan. Contoh perpanjangan SIM, pajak kendaraan, ya, kemudian kalau ada perubahan tentang catatan kependudukan, ya, itu akte segala macam itu pasti mau tidak mau kita akan bersinggungan dengan masalah itu pasti. Jadi Pak Pus belum, karena sekarang aja belum bayar pajak. Karena kalau sudah waktunya bayar pajak aja di situ. Bisa perpanjangan SIM. Kebetulan kan untuk pembayaran pajak di sistem, nah bersinggungan dengan perusahaan saya yang ada di sini kan juga akan berurusan masyarakat dengan perpajakan juga, karena yang dimasukkan kemarin itu pajak kendaraannya kan harus hidup tuh. Nanti saya akan arahkan, nih lebih mudah ya, tidak terlalu bingung harus kemana gitu kan. Itu jadi kalau menurut saya dengan ada mall pelayanan publik ini lebih memudahkan masyarakat dan tidak akan banyak buang waktu dan banyak buang biaya lah yang utamanya, karena kondisi sekarang ya nggak akan lebih mudah yang efisien dengan teknologi yang ada. Ya, jadi intinya dari adanya EPP ini dari pihak masyarakat maupun pihak perusahaan itu sangat membantu sekali karena dapat mempersingkat waktu dan tidak membuang waktu banyak. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada para narasumber Sama-sama. sudah berdiskusi di sini. Dan semoga libur atau cutinya menyenangkan. Terima kasih atas doanya. Mungkin sekian diskusi dari dua narasumber kali ini. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami selanjutnya dengan narasumber dari pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kedua rekan saya menjadi moderator, kali ini di podcast Sayunis saya yang akan menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Safahazhar dan di sini saya ditemani narasumber dari Disdukcapil Kota Cimahi dengan Bapak Iwan Ridwan. Dalam diskusi kali ini, saya dan Pak Iwan akan membahas tentang pelayanan publik, khususnya di pembuatan KTP, KK, dan KISAP dalam pelayanan pembuatan KTP misalnya. Seperti apa itu, Pak? Pengennya dari mana? Dari awal atau pemula? Yang apa? KTP itu kan banyak, ada pemula, ada yang ganti foto, ada yang ganti foto dari berhijab menjadi tidak berhijab, yang berhijab tidak menjadi berhijab, ada yang ludo. Beda-beda. Nah, kalau ludo kan luar domisili, KTP ludo, namanya KTP ludo. KTP ludo luar domisili, tapi kita tidak bisa merubah data. Misalkan Anda nih orang mana, orang Bandung, main nih ke Irian, hilang KTP di Irian, bisa datang ke Disdukcapil Irian, langsung dicetakkan, itu namanya ludo, dan tidak bisa merubah data yang dulunya. Keren kalau pindah daerah berarti Kalau pindah daerah kita bikin SKPWNI. Nah, surat SKPWNI, surat pindah warga negara Indonesia. Keren saya selama masih berada dalam satu negara, pindah ke kawasan lain, misalkan ke Jogja gitu dari Bandung, itu si SWNI-nya sama gitu. Nggak bisa, karena apa, datanya mereka tidak boleh mengambil data orang lain. Kalau seperti begitu nanti banyak pengambilan data. Itu yang dikhawatirkan. Jadi misalkan daerah Jawa bisa mengambil data orang Cimahi gitu, nanti akan kesananya kan lebih bahaya gitu. Banyaknya pemalsuan gitu kan, banyaknya tidak pidana gitu. Itu yang terjadi itu karena seperti itu yang kurang dalam penyiapan PSNI-nya gitu. SKPWNI-nya. SKPWNI. Kalau SKPWNI
misal kita orang Cimahi, sampaiannya orang mana? Orang Bandung. Orang Bandung, pengen pindah ke Jawa, bikinlah ke Distrik Capil dengan membawa KK dan KTP. Setelah itu beres SKP WNI-nya baru pindah ke Jawa. Nanti diproses di Jawa dengan keluar nanti KK dan KTP. Yang baru berdomisili di Jawa. Jadi bukan lagi di Kota Bandung. Bukan Kota Bandung. Terus lagi? Kalau misalkan yang pindah agama gitu Pak, itu dalam proses penyiapan KTP-nya kalau pindah agama, pindah dari Kristen ke Islam, itu harus menyiapkan dokumennya. Apa dokumennya? Ya harus mengisi F101, F103, terus harus ada dari MUI-nya, baru kita proses. Gitu. Dengan tidak bisa merubah nik, karena nik itu seumur hidup. Oh iya, seumur hidup. Nik itu seumur hidup. Hanya merubah agama dari Kristen ke Islam. Dan bakal ribet gitu Pak. Enggak, karena kan sudah keluarnya Perpres 96, kita sudah tidak perlu lagi pengantar RT dan RW. Ya, untuk pembuatan KTP dan KK sudah tidak membutuhkan lagi pengantar RT dan RW berdasarkan Perpres 96 tahun 2019. Nanti dibaca. Iya Pak. Kalau bisa di sini mau pindah ya dari Bandung ke Cimahi. Tinggal bawa KTP dan kakaknya, tidak perlu lagi pengantar RT RW. Setelah pindah ke sini, langsung kita buatkan KTP dan kakaknya. Setelah selesai jadi, baru kita kulunun. Ya, saya baru pindah, ini alamat saya di sini. Ya kan kulunun ya. Iya. Nah saya orang baru gitu. Oke. Iya. Apalagi? Kalau pembuatan SIM itu kan butuh jangka waktu yang lama. SIM, kalau SIM kan bukan di kita, saya nggak bisa ngomong. SIM Beda. kan ranahnya kepolisian. Polisi iya Samsat. Kalau saya di sini kan saya sudah bilang KTP, KK dan KIA. KIA. Kalau KIA itu kartu identitas anak. Oh, yang baru lahir gitu Pak atau Sampai umur 17 kurang sehari. 17 kurang sehari. Nah, kalau sudah 17 baru KTP. Contohnya. Ini KIA. Oh, itu kakak. Ini KIA. Oh, ini KIA. Bukan kakak. Keluarga. Kita bedain. Identitas anak. Oh, Oke. khusus anak gitu. Khusus anak. Jadi anak tuh diakui. Oh, diakui negara. Kalau surat itu dibuatnya sejak tahun kapan? Apa? Ini Kalau ini kalau nggak salah 2015 deh kalau nggak salah. Karena saya baru sih di sini, baru 2 tahun di sini kan. Gitu. Jadi udah masuk dalam undang-undang. Ya, ada undang-undangnya. Nah, ada lagi undang-undang yang terbaru, undang-undang perlindungan data pribadi. Oh, kalau itu biar nggak itu ya. Nomor 27 tahun 2022. Pidananya 5 tahun. Dipidana. Dendanya 5 miliar. Waduh. Kenapa? Misal kamu ngumpulin KTP teman-teman kamu di sini, saya di ini, ternyata dipakai nggak benar, sudah terkena undang-undang perlindungan data pribadi. Karena data seperti gampang KTP dan KK tuh, tapi tindak pidananya sangat-sangat banyak. Contohnya yang seperti kemarin saya dipanggil Polres itu, gara-gara KTP-nya dipakai temennya digadein pinjol. Oh, itu sekarang lagi ramai tuh pinjol. Jadi misalnya tahu nih, pinjam kan KTP-nya,
Ini buat ini ternyata si KTP kita itu dipakai. Enggak ada arti dengan KTP dan KKN. Jadi yang kena tagihnya Yang punya KTP. Entah KTP ini tuh Berharga. sangat penting. penting. Gitu. Walaupun ini tidak berbayar, gratis. Ya, semua bikin KTP, KK, KIA, akte kelahiran, akte kematian, akte pernikahan semuanya gratis di Dukcapil. Urus sendiri, tidak ribet. Kalau ribet dipersulit tinggal lapor ke pimpinannya, ke kepala dinas atau ke ombudsman. Sama kan? Iya. Kalau SOP saya pengennya 1 hari selesai. Tapi pimpinan tidak mau karena takutnya ada mencari jaringan. Jadi kata pimpinan saya 2 hari aja. Tapi sekarang kalau KTP blankonya ada 5 menit selesai, kakak 2 jam selesai. 2 jam selesai. Biasanya kan Anda datang ke sini, kita proses, pulang ke rumah sudah selesai. Oh iya, soalnya saya dulu itu pas bikin KTP di kecamatan gitu, lumayan lama gitu prosesnya, lama, ya. 6 bulan Nah. kalau salah. Karena kan kamu juga dulu pakai celananya celana SD, ya kan? No, SD dulu, ya kan? Pakai celana SMP, ya kan? Nah, sudah naik lagi, terus pakai SMA, pakai kuliah, sama juga dengan data. Akan terus berregenerasi. Kan dari tadinya seperti begini kita tingkatkan, kita bikin inovasi, jadi secepat ini, gitu kan? Nah, apa lagi? Kalau yang menikah gitu Pak, itu Menikah kan apa? yang baru Kalau di Dukcapil ini pernikahan Nasrani Kristen dibuat di Dukcapil. di Dukcapil. Kalau kita dibuatnya di KUA. KUA. Kalau luar Islam di Dukcapil. Jadi beda gitu. Beda gitu. Beda, Kirain sama catatan semua di sini. sipilnya. Kalian di KUA semua gitu. KUA mah Untuk Islam. Kalau di Dukcapil itu khusus orang yang Nasrani. Berarti untuk prosesnya pun beda gitu. Apa sama? Prosesnya Proses sama, pembuatannya KTP, KK, terus ada yang ada dari gerejanya, foto sudah selesai, laporkan ke sini, itunya kita ini kan 2 hari selesai. 2 hari. Gitu. Kalian bakal beda gitu kan tiap agama. Kalau beda itu kan yang bikin susah itu kan percaloan. Iya, kalau calokan begini loh ribut loh, begini, begitu. Coba deh kita datang sendiri. Kalau misalkan kita dipersulit, laporkan ke pimpinan. Dipersulit lagi, laporkan ke ombudsman. Kalau dipersulit lagi, laporkan. Gampang, ya. Negara itu negara hukum. Nah. Karena sering terjadi ini Pak, saling lempar gitu dari misalkan ke sini dilemparkan ke bagian lain, dari bagian tersebut dipindahkan lagi ke bagian yang lain. Nggak bisa, karena di kita ada bidangnya masing-masing. Ada bidang dakduk, apa aja bidang dakduk tuh? KTP, KK, KIA. Bidang capil, apa itu bidang capil? Akte kelahiran, akte kematian, akte pernikahan. Jadi mau sebelah mana lempar-lemparnya? Ya kan? Oh, kan saya tidak nggak puas nih dengan pembuatan KTP atau KK, datang ke kekasihnya. Dan seperti saya gitu datang. Karena apa? Anggota saya tidak memiliki sebuah kebijakan. Tidak punya. Nggak boleh gitu kan. Jadi kebijakannya ada di pimpinan. Kebijakannya seperti apa? Nah, kalau misalkan data-datanya, oh ini kayaknya bisa seperti begini, bisa ini. Nah, dibikinlah sebuah diskresi kebijakan pimpinan. Terima kasih kepada Bapak Iwan Ridwan telah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita kali ini. Dan juga terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.